Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atablir Raffi dengan NPM 2417051004. Di sini saya akan menjelaskan tugas ke-9 dari teori bahasa dan otomata, yaitu tentang materi PDA atau pushdown otomata. Sebelum ke soal ini, kita akan membahas dulu latar belakang saya membuat atau referensi saya membuat soal ini. Jadi itu saya dapat dari modul yang sudah diberikan. Nah, sebelum itu saya akan melakukan beberapa penjelasan mengenai PDA ini. Nah, jadi PDA ini latar belakangnya karena tidak adanya bahasa yang tidak bisa dikenali oleh FSA. Jadi karena membutuhkan kemampuan memori tambahan. Nah, contohnya itu ada pada bahasa 0 pangkat n, 1 pangkat n jika 0 kurang dari n. Contohnya itu kayak 01, 0011, 0001 dan seterusnya. Terus juga bahasa yang palindrom atau ulangan, itu ada ABC, CBA, kasur rusak, dan lain-lain. Nah, FSA itu tidak bisa mengenali bahasa-bahasa ini karena tidak memiliki memori untuk menghitung atau mengingat jumlah simbol yang sudah dibaca. Nah, jadi PDA ini muncul untuk mengatasi keterbatasan ini. PDA adalah otomata yang memiliki stack atau tumpukan sebagai alat bantu memori. Dan sini ada contoh state diagram pushdown otomatanya. Nah, ini ada konfigurasinya. Misal sebuah PDA didefinisikan oleh 7 komponen yang ditulis seperti M, Q, sigma, R, epsilon, S, Z, dan F, di mana Q itu merupakan himpunan state atau kedudukan, sigma itu sebagai himpunan simbol input, lalu R itu sebagai simbol stack, lalu epsilon itu fungsi transisi, S itu state awal, dan Z simbol awal pada stack, dan yang terakhir ada F, himpunan state akhir. Yang membedakan PDA dengan FSA adalah adanya stack yang bisa menyimpan data sementara. Stack ini bekerja dengan prinsip LIFO atau last in first out. Nah, ini ada contohnya. Nah, cara kerja PDA ini, PDA itu dimulai dari awal, S, state awal atau S, dengan stack berisi simbol Z. Simbol Z ini, pada PDA itu membaca simbol input satu persatu. Dia baca inputnya, ngambil inputnya satu persatu. PDA juga melihat simbol teratas stack atau toss. Lalu, berdasarkan input dan simbol di toss, PDA melakukan salah satu operasi, yaitu push. Itu menambah simbol ke state, lalu ada pop menghapus simbol teratas dari stack ini, lalu ada epsilon operation atau tidak mengubah isi dari stack tersebut. Berdasarkan hasil operasi itu, PDA itu berpindah ke state berikutnya sesuai dengan fungsi epsilon. Dengan cara ini, PDA bisa mengenali pola yang memerlukan pencocokan seperti jumlah 0 dan 1 yang sama atau struktur kalimat berpasangan dalam bahasa pemrograman. Nah, ini tadi ya. Nah, jenis penerimaan PDA itu ada 2 macam yang menerima string, yaitu final state PDA, yaitu PDA menerima string jika setelah seluruh input dibaca, ia berakhir dengan di state akhir F. Isi stack itu boleh masih ada, tidak masalah, jadi yang penting PDA berhenti di final state. Lalu jenis yang kedua ada null stack PDA, yaitu PDA menerima string jika stack kosong setelah seluruh input dibaca. Tidak perlu berhenti di final state, fokusnya itu pada isi stack. Kalau sudah kosong berarti inputnya udah valid. Kedua jenis PDA ini ekuivalen dalam kekuatan ekspresif, artinya keduanya bisa mengenali semua konteks free language atau CFL hanya dengan mekanisme penerimaan yang berbeda.
Nah, selanjutnya kita bahas ke soal yang sudah saya buat, yaitu jika PDA menerima string dengan kondisi berakhir di state akhir F terlepas dari isi stack, maka jenis PDA tersebut itu disebut A. Deterministic PDA, B itu null stack PDA, C. Non-deterministic PDA, D. Final state PDA. Nah, jadi pertama itu kita analisis dulu. Pada opsi A ini, itu salah, karena deterministik itu menggambarkan jenis transisi, bukan cara penerimaan. Lalu opsi B itu ada null stack PDA, itu juga salah, karena null stack PDA menerima string ketika stack kosong, bukan karena final state. Lalu opsi C itu non-deterministik, juga tidak tepat karena itu hanya menggambarkan tipe jalur komputasi. Jadi satu-satunya jawaban itu ada yang D, yaitu final state PDA. Kenapa final state PDA? Karena final state PDA menerima string jika setelah semua input itu dibaca. PDA berakhir di salah satu state akhir F. Meskipun stack belum tentu kosong, contohnya PDA masih punya simbol di stack tapi sudah mencapai final state, maka string itu tetap dianggap diterima. Nah, dari soal ini, itu final state PDA itu menerima string berdasarkan state akhir, sedangkan null stack PDA itu menerima string berdasarkan kosongnya state. Dan keduanya tetap mampu mengenali bahasa yang sama, yaitu konteks free language. Jadi itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.